Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu peserta workshop dengan identifikasi dan eksplorasi minat bakat anak berkebutuhan khusus, baik yang mengikuti secara onsite maupun yang mengikuti secara online melalui Zoom meeting. Yang terhormat Ibu Damayati Bati SIPMA selaku Ketua Wapja Galau Kabupaten Tanah Toraja, yang kami hormati Ketua Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia Wilayah Sulawesi, Ibu Novita Maulidia Jalal MPSI Psikolog. Dan yang kami undangkan Ibu Kepala Sekolah G4C School Lantai Pawau, Ibu Franita Lambe AMK SPD bersama seluruh tim pengajar yang ada di sini, serta Bapak dan Ibu guru dan orang tua hebat yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang telah berkenan sehingga kegiatan workshop identifikasi dan eksplorasi minat bakat anak berkebutuhan khusus pada hari ini boleh berlangsung sesuai rencana. Adapun rangkaian acara workshop kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta kesediaan Saudara Glenn Iglesia Pembalau untuk memimpin kita dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin saya persiapkan untuk berdiri. Para Bapak Ibu peserta, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita masuk pada acara doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Maya Rospita Kende, SPDK. Kepada Ibu kami persilakan. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, bagi yang beragama Kristen saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa pemilik kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari yang baru yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami boleh dikumpulkan bersama dengan orang-orang hebat pada pagi hari ini. Kami akan sama-sama mengikuti workshop. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan kami pada
pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati dari awal sampai selesainya. Kami percaya Tuhan yang akan berkarya di dalam kegiatan kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk panitia yang sudah boleh melaksanakan kegiatan ini, yang terlibat di dalamnya. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Terlebih khusus Tuhan untuk Ibu yang akan Tuhan pakai menyampaikan materi kepada kami semua. Tuhan yang berikan hikmat agar sepanjang hari ini, kegiatan ini, kami semua boleh mendengarkan dengan baik. Terlebih khusus Tuhan untuk setiap orang tua, Tuhan yang akan memberkati. Sekiranya Tuhan dari setiap materi yang akan kami dengarkan, dari setiap pemaparan yang akan disampaikan oleh pemateri, boleh betul-betul kami praktekkan, baik kami selaku guru, bahkan orang tua, dan siapapun yang hadir pada saat ini, di dalam mengarahkan, membimbing anak-anak yang Tuhan boleh hadirkan di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan berdaulat, Tuhan yang menolong, sehingga kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik. Ini doa kami Tuhan, mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak buat Ibu Maya Rospita yang telah memimpin kita dalam doa pembuka. Kita masuk dalam sambutan-sambutan. Yang pertama dari Ketua Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, kepada Ibu Novita Maulidia Jalal, MPSI Psikolog, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta kegiatan workshop di pagi hari ini. Semoga suara saya jelas terdengar di lokasi. Apakah terdengar? Mohon izin, Ibu. Terdengar. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Rasa syukur yang tak terhingga saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena akhirnya setelah hampir kurang lebih 1 bulan lebih, akhirnya kita dapat juga sampai pada hari pelaksanaan di hari ini. Pada awalnya, kenapa kegiatan ini terbentuk? Karena sebagai bentuk kepekaan kami terhadap adanya siswa-siswa dan anak-anak di tengah-tengah masyarakat kita. Kami yakin bahwa setiap individu memiliki keunikan, setiap individu memiliki bakat dan minatnya. Namun kami pun juga melihat bahwa ternyata tidak seluruh masyarakat, juga termasuk kita semua nanti akan belajar bersama, belum tentu tepat dalam memahami dan bagaimana kita memberikan sikap atau respon kita kepada anak-anak yang memiliki keunikan. Oleh karena itu, mudah-mudahan workshop ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat menjadi keberkahan bagi kita semua. Dan semoga dapat mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus dengan lebih bijak, agar mereka juga memperoleh haknya untuk tumbuh dan berkembang seperti anak-anak lainnya. Tentu saja tidak lupa saya menghaturkan rasa hormat saya sebagai Ketua API Sulawesi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam kegiatan ini. Salam hormat saya kepada Tua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Toraja Utara. Salam hormat saya kepada Bunda Damayanti Bati, SIP, MA. Terima kasih banyak, Ibu. Kemudian juga saya menyampaikan rasa hormat kepada narasumber, yaitu Ibu Ananda Safira Psikolog, dan juga sekaligus sebagai anggota API Sulawesi yang meluangkan waktu dari Kota Makassar ke Tanah Toraja. Luar biasa. Terima kasih banyak, Ibu Ananda. Ya, terima kasih Bu Novi.
Saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih atas kerja cerdas dan kerja keras dan juga kontribusi yang luar biasa dengan melibatkan kolaborasi API Sulawesi, Bonafit Biro, salah satu biro psikologi yang berada di Tanah Toraja, yang benar-benar semoga dapat terus bergerak untuk meningkatkan kesehatan mental di Tanah Toraja. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada founder dan juga sekaligus sebagai moderator kita di hari ini dan sekaligus sebagai penyelenggara utama yaitu Ibu Lindarda S. Panggalo Psikolo. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu Novita. Baik, terima kasih juga kepada seluruh panitia, penyelenggara dan juga para pengurus dan para anggota API yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ibu Trisnawati dari API Sulawesi, ada Mbak Putri Ayuwiwi dari API Sulawesi, Mbak Khofifa sebagai panitia dalam penyelenggaraan hari ini. Terima kasih sudah bergabung, dan panitia lain yang insya Allah serta pengurus dan anggota lainnya akan bergabung bersama peserta. Penghormatan tertinggi juga saya sampaikan kepada seluruh peserta. Luar biasa, dalam workshop kali ini ada terdata 41 hingga hari kemarin. Jadi nanti akan terus meningkat dari 19 peserta yang hadir, mudah-mudahan akan terus masuk ke Zoom dan juga ada yang hadir secara langsung di lokasi. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Saya haturkan kepada seluruh yang berkontribusi, semoga benar-benar bermanfaat dan dapat dimanfaatkan ilmu dari pemateri kita di hari ini. Terima kasih sekali lagi, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bu Novita Maulidia Jalal MPSI Psikolog sebagai sambutannya Bu. Yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Damayanti Binti SIPMA sekaligus akan membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Ibu kami persilakan. Selamat pagi, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya kasihi pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Ananda Safira MPSI Psikolog. Itu ya Bu ya. Yang saya kasihi Iin Panggalo beserta dari Bonafide. Oh ya, Bonafide. Dan yang saya kasihi juga kepala sekolah dan juga guru-guru dari G4C. Tempat ini tidak asing bagi saya karena G4C selalu membuka pintunya untuk pengembangan SDM khususnya untuk guru-guru PAUD di Toraja Utara. Terima kasih. Dan yang saya kasihi juga peserta yang saya lihat ada orang tua murid, ada juga guru-guru yang saya sangat salut karena menjadi guru itu tidak mudah. Dan juga mempunyai anak berkebutuhan khusus juga itu tidak mudah. Karena saya punya keponakan juga yang berkebutuhan khusus, dia sekarang sudah masuk SMA, dan saya juga melihat sendiri perjuangan orang tuanya bagaimana mendidik anak berkebutuhan khusus. Salut ya kepada orang tua yang perlu kesabaran yang ekstra. Yang kita yang memiliki anak yang normal gitu ya. Saya bersyukur bisa diundang di acara yang sangat baik ini. Sebelumnya memang Ibu Iin sudah datang di rumah berdiskusi dan terima kasih kami dari Pokja Bunda PAUD dilibatkan karena kami memang sangat concern untuk masalah pendidikan ya terutama anak usia dini. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik anak berkebutuhan khusus itu adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Tidak selalu ditunjukkan dengan ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Dan yang saya baca anak berkebutuhan khusus itu antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar,
gangguan perilaku, dan anak dengan gangguan kesehatan. Saya juga sempat ngobrol ya dengan seseorang dari pusat ya yang menangani kebutuhan khusus. Dikatakan ibu juga berkebutuhan khusus loh. Saya kaget, hah? Kenapa Pak? Karena ibu pakai kacamata. Iya, jadi kita ini yang berkacamata juga kategori berkebutuhan khusus karena sudah memakai alat bantu. Kata beliau begitu. Oh oke. Berarti saya bisa tangkap bahwa berkebutuhan khusus itu ya umum, bukan hal yang sesuatu yang yang harus dibeda-bedakan sekali gitu. Ya, karena kita pun ini termasuk saya berkebutuhan khusus. Dan di balik kekurangan yang anak-anak kita miliki itu pastinya mereka memiliki bakat. Sama dengan anak-anak pada umumnya. Dan kita semua ini pasti memiliki anugerah yaitu bakat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Dan bakat itu beragam. Ada yang bakat di seni rupa, seni lukis, seni musik, IT atau olahraga, ya dan lain sebagainya. Dan bakat-bakat itu tentunya harus dikembangkan. Dan itu sudah terbukti Bapak Ibu bahwa anak-anak berkebutuhan khusus bisa juga membanggakan orang tua bahkan bangsa. Ya, yang saya baca juga di tahun 2011 misalnya anak-anak ini bisa meraih medali emas, perak, perunggu di Olimpiade yang bersaing dengan 7.500 atlet terbaik tunagrahita dari 184 negara di dunia. Ya. Kemudian ada juga yang saya baca penyandang autis memenangkan pertandingan catur karena dia jenius dalam bidang matematika dan tentunya catur. Nah, jadi dari informasi itu kita bisa membuktikan bahwa anak berkebutuhan khusus juga bisa berprestasi. Ya, tinggal kita bagaimana mendukungnya dan membimbingnya, ya tentunya tadi sekali lagi dengan ekstra kesabaran, karena itu modal utamanya kalau saya lihat, sabar ya. Dan bakat-bakat itu harus diasah, karena saya juga pernah dengar bakat itu kalau nggak salah hanya 2%. Sisanya itu latihan, diasah terus. Dan itulah fungsinya atau ya kehadiran kita pada hari ini untuk mengetahui ya dengan judul seminarnya ya identifikasi dan eksplorasi minat dan bakat anak berkebutuhan khusus. Seperti yang saya katakan tadi, keponakan saya juga sudah diidentifikasi oleh psikolog. Puji Tuhan dia kata psikolog berbakat di apa istilahnya coding ya di situ karena kan dia suka main game Bu, jadi udah mau masuk SMA ini diperiksa, dicek, dites, ini anak jago di coding ya, jadi orang tuanya arahkan ke situ. Nah itulah nanti ya dari ibu Anda ya akan diberikan metode-metode sehingga kita orang tua maupun guru bisa melihat anak ini bakatnya di mana. Jadi jangan dicoba-coba lah ya, kasihan ya coba melukis, aduh nggak bisa, coba musik nggak bisa, mungkin nggak gitu Bu caranya ya. Ya nanti ibu lah yang mengerti, kalau sudah ada metodenya kan lebih terarah dan tidak buang-buang waktu lah istilahnya gitu. Dan saya harap orang tua murid maupun guru-guru bisa dengan cermat melihat dan mendampingi anak berkebutuhan khusus ini karena mereka juga memiliki hak yang sama dan mereka memiliki kesempatan yang sama dengan yang lain sehingga ini tidak boleh kita abaikan. Dan juga saya mengajak Bapak Ibu jika ada yang ingin bergabung dengan komunitas-komunitas, silahkan bergabung dan membawa anak-anak yang berbakat ini. Misalnya di Toraja Utara ini ada komunitas melukis namanya Sirampun Masura. Jadi tiap tahun kami pameran 2 kali. Saya juga begini-begini ya bisa melukis sedikit lah. Walaupun nggak jelas lukisannya, kata suami saya, kamu lukis apa nggak jelas katanya gitu. Ya nggak apa-apa lah. abstrak. Ya, jadi kita punya kegiatan melukis
Kita punya komunitas, jadi kalau ada anak Bapak Ibu yang punya bakat itu silakan join. Dan bulan Oktober kita mau lakukan pameran lukisan. Jadi kalau ada yang punya karya silakan bergabung. Kemudian saya juga ketua Masata, Masyarakat Sadar Wisata Toraja Utara. Kami banyak membuat festival-festival. Jadi kami juga dengan senang hati mengundang anak-anak berkebutuhan khusus untuk tampil di panggung festival-festival kami. Tahun lalu anak-anak dari RBM yang tunarungu menari di panggung kita dan sangat luar biasa. Ya, jadi bisa dimanfaatkan festival-festival ini untuk menunjukkan bakat-bakat anak-anak kita. Kemudian saya juga sebagai pembina PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Ya, jadi ini baru dibentuk, kami baru akan muscap minggu depan. Jadi Bapak Ibu juga boleh menyampaikan apa kira-kira yang bisa dimasukkan dalam program PPDI tahun ini, sehingga kita bisa bersinergi melakukan hal-hal baik untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi komunitas-komunitas yang ada di Toraja Utara ini dimanfaatkanlah sebesar-besarnya supaya anak-anak kita bisa berbaur ya dengan yang lain sehingga meningkatkan kepercayaan diri mereka dan bisa terus berkarya. Kemudian dari data yang saya sempat baca di Toraja Utara ini ada sekitar 2.100 ya penyandang disabilitas. Kemudian yang sudah memiliki kesempatan bekerja baru 500-an. Ya selebihnya yang 1.000 sekian itu belum ada kesempatan untuk bekerja. Dan ke depan ini mudah-mudahan kami bisa membuka peluang kepada mereka yang berkebutuhan khusus untuk bisa bekerja. Ada sempat kami ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang memiliki usaha, bagaimana caranya supaya anak-anak berkebutuhan khusus bisa bekerja di tempat mereka. Jadi mungkin dilatih dulu, kalau mau bekerja di kafe dilatih dulu menjadi barista atau menjadi waiters atau ya yang lain sebagainya lah, atau jadi chef ya. Dan yang saya perhatikan selama di Toraja Utara ini cukup banyak orang-orang yang berkebutuhan khusus ini memiliki karya. Ya, yang saya sempat lihat itu desainer, ada yang bisa jahit baju dan bagus, rapi. Ya, dan yang lainnya sebenarnya masih ada peluang lebih banyak lagi, cuman yang saya lihat memang belum diberi ruang yang cukup untuk mereka. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bertukar pikiran ya, kalau ada ide-ide bisa disampaikan ke kami sehingga kita bisa bersama-sama kolaborasi melakukan hal-hal yang baik untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk undangannya dan saya mohon maaf jika setelah ini saya harus pamit karena ada kegiatan yang lain. Walaupun weekend ya, saya lihat jadwal waduh cukup padat juga ya. Ya begitulah. Semua saya coba jalankan dengan sukacita. Tolong doakan supaya saya sehat-sehat selalu ya Ibu Bapak. Ya amin. Dan dibuka ya. Ya. Dan atas pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, saya Damayanti Bati selaku Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Toraja Utara membuka acara seminar identifikasi dan eksplorasi minat bakat anak berkebutuhan khusus pada hari ini Sabtu 10 Agustus 2024. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih. Saya Iin Darda Sangkung Panggalo. Saya senang sekali bisa menjadi moderator untuk kegiatan workshop identifikasi dan eksplorasi minat bakat anak berkebutuhan khusus pada hari ini. Selamat datang untuk Bapak Ibu, guru, orang tua maupun psikolog yang memiliki antusias untuk mengikuti kegiatan workshop ini. Workshop ini sebenarnya memang suatu hal yang sangat
kami harapkan untuk bisa diadakan, dan ini pertama kali diadakan di Toraja. Jadi tentunya kami bersyukur karena rekan-rekan yang bisa mengikuti secara online bisa hadir juga walaupun melalui online. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga untuk kita semua, baik itu sebagai pendidik, sebagai orang tua, dan juga sebagai profesional di bidang pendidikan. Hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana mengenali potensi dan minat bakat dari setiap anak. Jadi bagaimana kita bisa mendukung mereka dalam mencapai potensi mereka secara maksimal. Nah, hari ini di kegiatan ini secara khusus didatangkan narasumber yang luar biasa. Walaupun secara usia masih muda, tapi pengalamannya itu sangat luar biasa. Lebih muda dari saya tentunya, tapi pengalamannya jauh lebih dari saya. Jadi itulah kenapa kami mengundang dan mempercayakan untuk narasumber kita hari ini, Ananda Safira, MPSI Psikolog, untuk menjadi narasumber dan berbagi bersama dengan kita. Nah, saya lebih akrab memanggilnya Nanda. Jadi Nanda ini seorang psikolog pendidikan. Jadi punya pengalaman dalam konseling dan mentoring kesehatan mental, baik itu remaja dan dewasa, kemudian juga dalam hal persiapan kuliah dan karir, dan juga dalam pengembangan asesmen minat dan bakat, juga pelatihan persiapan kuliah dan karir. Untuk pengalaman itu tentu banyak sekali, kalau mau dibaca satu persatu itu sepertinya waktu untuk pemaparan materi akan habis. Dan juga untuk perkenalan lebih lanjut, saya akan mempersilahkan Nanda nanti untuk memperkenalkan dirinya. Jadi Nanda ini merupakan founder dan juga ketua psikolog di Bermakna Psychological Center yang di Makassar ya, bertempat di Makassar. Baik, dengan hormat saya akan mengundang Ananda Safira, MPSI Psikolog, untuk membawakan materi pada sesi yang pertama ini. Baik, Nanda, silakan. Saya serahkan ke Nanda. Oke, baik. Terima kasih Kak Iin atas pengantar dan perkenalannya. Sebelumnya izin selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terima kasih atas antusiasmenya ya di hari Sabtu pagi. Saya maju ke depan karena biasanya kalau di belakang meja tuh kurang asik gitu ya. Karena ini hari Sabtu, jadi kita mungkin nanti aktivitasnya tidak begitu kaku, formal, jadi nanti kita akan banyak beraktivitas. Jadi bukan hanya saya yang berbagi, tapi Bapak Ibu di sini bisa berbagi juga ya terkait pengalamannya seperti apa. Karena saya yakin di sini kalau saya baca profil dan latar belakangnya Bapak Ibu sebagian besar merupakan guru, kemudian beberapa juga merupakan ada yang dari latar belakang psikologi, pendidikan, kemudian ada juga yang memiliki latar belakang sebagai orang tua. Nah, jadi tentunya pengalaman kita yang sangat kaya semuanya di sini, Bapak Ibu yang berada di Zoom maupun Bapak Ibu yang saat ini berada di lokasi, kita bisa saling berbagi pengalaman dan juga cerita ya bagaimana terkait penanganan yang kita lakukan sehari-hari dalam menangani anak atau siswa dengan kebutuhan khusus. Oke, mungkin izin dari operator, apakah bisa ditayangkan Pak untuk slides-nya? Ya, sebelum itu mungkin saya ingin berkenalan terlebih dahulu ya. Tadi sudah dikenalkan juga oleh Kak Iin, saya panggilnya Kak Iin gitu ya. Jadi senang sekali sebetulnya awal pertama kali ketemu Kak Iin itu di acara atau kegiatan Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia Wilayah Sulawesi atau API Sulawesi. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti kalau misalnya lagi ke Makassar, kebetulan memang API sebagian besar kegiatannya di Makassar. Tapi ini kebetulan karena kolaborasi dengan Biro Psikologi Bonafide, jadi kita mengadakan kegiatan di Toraja. Jadi senang sekali, artinya dari saya juga sekaligus mewakili dari anggota Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia untuk berbagi ya kepada Bapak Ibu sekalian hari ini. Oke, nah tadi sudah saya memperkenalkan diri, sekarang mungkin saya mau berkenalan nih dengan beberapa orang Bapak Ibu di sini karena kita cukup banyak peserta yang onsite. Mungkin buat Bapak Ibu yang berada di Zoom ya, oh ini kameranya di sini. Bapak Ibu yang mungkin berada di Zoom boleh menyebutkan, ditulis di kolom chat saja, tulis namanya, kemudian asal daerah.
Ya, mungkin ada yang dari Makassar. Kalau dari Zoom itu biasanya banyak yang berasal dari luar Makassar atau Sulawesi juga. Ya, silakan sebutkan kemudian profesi atau aktivitasnya apa. Nah, sekarang mungkin boleh saya mungkin mau ke belakang dulu karena nanti seperti ada jarak di antara kita ya. Jangan sampai ada jarak di antara kita. Oke, mungkin dari sebelah sini dengan Ibu siapa, kemudian mungkin boleh diceritakan latar belakangnya Bu sebagai apa. Silakan Ibu. Ya, selamat pagi, nama saya Ibu Alfrida Rantelimbong. Saya dari Rantepau, Malang sini. Anak saya sekolah di sini, tapi saya juga bolak-balik Makassar terapi anak saya karena kurang fokus sama ini Bu, sama apa ya, speak daily lah. Delay ya Bu ya. Anaknya usia berapa Bu saat ini? 6 tahun lebih. 6 tahun. Oh, tapi sekolahnya di Toraja ya? Ya, sekolah di sini. Oh, sekolah di GE4C. Ya, sudah TKB ya. Oh, tapi Ibu sering bolak-balik untuk terapi di Iya, Makassar. tapi puji Tuhan sudah banyak perubahan selama sekolah juga di sini. Syukurlah. sambil ini. Artinya ada progres ya Bu ya selama ini dari upaya yang dilakukan. Luar biasa. Dengan Ibu siapa panggilannya? Ibu Alfrida. Ibu Alfrida. Oke, kita beri applause ya buat Bu Alfrida. Keren banget Ibu semangatnya mau belajar. Saya senang sekali setiap ketemu dengan orang tua, dengan siswa atau anak berkebutuhan khusus yang semangat ya untuk benar-benar memahami apa sih sebetulnya upaya yang bisa dilakukan. Iya. Terima kasih Bu. Memang butuh kesabaran Bu. Betul sekali Bu. Iya, keren banget Bu Alfrida. Terima kasih Bu sudah hadir hari ini. Mungkin boleh sebelah sini, saya mau yang ke Bapak dulu deh. Mungkin silakan Pak, boleh mungkin perkenalkan namanya, kemudian asalnya dan juga latar belakangnya mungkin apakah sebagai guru atau orang tua. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Yatan, asal dari Sanggala dan mengajar di SLB Telung Lipu sebagai guru. Nama panggilannya siapa? Nama panggilannya? Yatan. Pak Yatan, oke. Dari SLB ya Pak ya? Kalau Bapak sendiri sebagai guru mengajar ada mata pelajaran atau mungkin spesifiknya mengajar apa Pak biasanya kalau di SLB? SD. Oh di SD ya Pak ya? Oke, baik. Nanti mungkin bisa sharing selama ini apa saja kondisi kebutuhan khusus. Kalau SLB-nya ada spesifik ke aspek apa Pak? Atau semua kebutuhan khusus anak yang ditangani? Ya boleh, silakan Ibu. Oh Ibu satu sekolah Ibu ya? Maaf tadi ini rekan kami dari SLB Ibu, tapi karena dia baru masuk berapa bulan ya? 2024. Oke, baik. Kami di SLB ada berapa kategori ketunaan, tuna netra, tuna grahita, tuna rungu, tuna daksa, dan ada autis. Ya. Jadi mulai dari disabilitas fisik ya, disabilitas mental dan intelektual juga ada ya Bu ya? Dan kami di sana seatap ada SD, SMP dan SMA-nya. Oke, baik. Sungguh memang butuh kesabaran menghadapi anak seperti itu Bu. Iya Bu, luar biasa. Iya. Dengan Ibu siapa? Ibu Sri. Ibu Sri, oke kita beri aplaus untuk Ibu Sri. Terima kasih Ibu sudah berbagi dan hadir ya hari ini. Oke, mungkin di sisi sebelah sini ya, satu lagi ya. Saya mungkin agak ke depan-depan ya. Oke, silakan mungkin Ibu boleh perkenalan dari asal namanya, asalnya dan aktivitasnya sebagai apa Bu, silakan. Oke, terima kasih. Nama saya Novianti Tasikbua, asal saya dari Rantepau, saya guru di G4C di sini. Terima kasih Bu. Terima kasih, salam kenal Ibu Novi panggilannya. Oke, ini sebagai tuan rumah ya hari ini. Jadi saya juga dapat informasi dari KIIN cukup banyak guru-guru, kayaknya hampir lebih dari setengah ya. Oke, Ibu Novi. Oh iya, Ibu kayaknya sempat ikut yang workshop api di Iya, semua di Makassar ya. Wah, luar biasa sekali. Saya keren banget ya guru-guru di G4C, artinya luar biasa semangat untuk pengembangan diri dan juga belajar ya. Luar biasa. Oke, kita kasih applause dulu untuk semuanya. Mungkin nanti selama kegiatan kita akan lebih banyak berkenalan dan beraktivitas. Tapi mungkin sebelum itu udah bisa ditampilkan nggak? Oh iya. Oke. Nah, tapi sebelum itu mungkin nanti kita akan
membahas beberapa hal dulu ya terkait kebutuhan khusus, dan saya yakin di sini karena ada Bapak Ibu yang memang sudah sehari-hari ya menghadapi siswa berkebutuhan khusus, terutama Bapak Ibu yang dari SLB ataupun juga mungkin di sekolah reguler, tapi sekarang kita melihat bahwa pendidikan kita sudah bergerak ke arah pendidikan inklusif ya Bapak Ibu. Artinya dari pemerintah pun sebetulnya dari Kementerian Pendidikan itu sudah mengarahkan bahwa sekolah negeri ataupun sekolah-sekolah swasta itu untuk bisa tidak membeda-bedakan atau menerima siswa berkebutuhan khusus, sehingga artinya kita pun sebagai pihak sekolah ataupun guru di sekolah itu memang perlu mempersiapkan diri secara kurikulum, sistem, kemudian SDM agar bisa memberikan pelayanan dan juga penanganan terhadap siswa-siswa yang kita terima. Dan kadang yang seringkali sebagai psikolog pun kami juga melihat ya, misalnya siswa datang, ya saya mau tes IQ atau misalnya saya mau tes minat bakat, dan seringkali itu belum terdeteksi. Artinya banyak sekali kita lihat di sekeliling kita siswa ataupun anak yang tidak terdiagnosa atau kita sering sebut sebagai underdiagnosed ya. Jadi tidak terdiagnosa bahwa ternyata siswa atau anak tersebut memiliki kebutuhan khusus. Sehingga nanti akhirnya proses pendidikannya menjadi kurang optimal. Maka dari itu penting sekali sebelum kita melangkah ke pengembangan minat dan bakat siswa berkebutuhan khusus, tentunya penting sekali kita untuk mengenal apa sih sebetulnya siswa berkebutuhan khusus, bagaimana ciri-cirinya, kemudian apa yang bisa kita lakukan ketika menghadapi siswa dengan ciri tersebut. Nah itu yang tentunya langkah penting ya Bapak Ibu untuk kita pahami terlebih dahulu sebelum nanti setelah istirahat siang kita akan melakukan aktivitas ya untuk membuat rencana pembelajaran atau pengembangan minat bakat pada siswa berkebutuhan khusus. Nah di sini mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah menghadapi siswa berkebutuhan khusus atau mungkin ada juga yang belum pernah. Jadi kita tetap sama-sama saling berbagi tentunya wawasan gitu ya untuk melihat apa sih yang bisa menjadi upaya yang kita lakukan untuk mengidentifikasi siswa atau anak dengan kebutuhan khusus. Oke, baik. Mungkin tadi sudah sambil perkenalan ya, saya mungkin langsung lanjut. Bapak Ibu, jadi biasanya dalam setiap sesi training ataupun workshop ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan kelas agar proses pembelajaran kita tuh lebih optimal. Artinya Bapak Ibu mendapatkan manfaat yang optimal dari proses belajar ini karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu dan energi gitu ya dalam proses belajar ini. Yang pertama, buat Bapak Ibu yang berada di Zoom maupun di onsite silakan aktif untuk berpartisipasi. Buat Bapak Ibu yang di Zoom nanti akan mungkin yang memberikan pertanyaan atau mungkin pendapat nanti akan dibantu untuk dibacakan oleh tim operator. Kemudian setiap nanti ada yang berbicara di lokasi maupun juga di Zoom, harap kita menerapkan SNSD ya. Jadi ini bukan girl band Korea tapi satu ngomong semua dengar. Jadi setelah nanti kita beraktivitas ada mungkin rekan kita atau peserta yang ingin menyampaikan pendapat, kita saling mendengarkan gitu. Dan tentunya kita saling menghargai setiap kita di sini peserta gitu ya maupun moderator semua punya pengalaman masing-masing terkait bagaimana menghadapi siswa ataupun anak dengan berkebutuhan khusus. Jadi kita saling menghargai pendapat dan juga cerita dari rekan-rekan kita. Oke, sepakat Bapak Ibu? Oke, yang di Zoom sepakat ya Bapak Ibu? Oke. Nah, oh iya ini dari Zoom ya Pak? Oke, nggak apa-apa. Nanti ini yang live-nya ya. Jadi ini ada dua versi dari yang Zoom sama dari live. Oke, nah sekarang untuk Bapak Ibu yang berada di lokasi, silahkan Bapak Ibu menuliskan harapan atau ekspektasi ya. Oke, nanti ada dibagikan sticky notes oleh teman-teman panitia. Bapak Ibu silakan mungkin dipikirkan apa sih yang menjadi harapan atau ekspektasi Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan hari ini. Nah kemudian untuk Bapak Ibu yang berada di Zoom, silahkan menuliskan di kolom chat ya. Bapak Ibu silahkan menuliskan di kolom chat, nanti mungkin dari tim admin Zoom akan berbagi ya, mungkin boleh di share screen nanti ditampilkan juga di Zoom untuk pendapat-pendapat dari teman-teman yang ada di Zoom. Oke, silakan mungkin Bapak Ibu nanti kalau misalnya udah boleh ditempelkan di papan flip chart ini ya untuk
expectations. Oke. Nanti dibantu oleh kakak-kakak dari tim panitia untuk membagikan sticky notes-nya. Silahkan mungkin apa sih yang menjadi target atau harapan Bapak Ibu ya setelah mengikuti kegiatan ini, apa yang ingin Bapak Ibu pahami atau apa yang ingin Bapak Ibu pelajari gitu. Buat yang di Zoom juga Bapak Ibu silahkan ya, silahkan dituliskan di kolom chat, nanti akan ditampilkan supaya kita bisa saling berbagi antara peserta yang di lokasi dan juga peserta yang berada di Zoom. Oke, sedang dibagikan oleh kakak-kakak panitia. Silahkan mungkin Bapak Ibu yang berada di onsite untuk menuliskan expectation atau harapan apa sih yang Bapak Ibu ingin capai. Kalau sudah, Bapak Ibu yang berada di lokasi silahkan tempelkan di papan flip chart di depan. Ya, jadi kita agak bergerak-bergerak sedikit ya. Ya, walaupun di tengah ini ada rintangan ya, jadi olahraga ya. Oke, buat yang di Zoom mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menuliskan, mungkin boleh dibantu Kak Nurul Hovifa untuk share screen yang di Zoom. Oke, buat Bapak Ibu yang berada di lokasi boleh menuliskan di sticky notes ya. Silakan kalau sudah boleh ditempelkan di flip chart di depan. Oke, nah ini sudah ada Bapak Ibu yang bergerak ke depan, silahkan Pak, Bu untuk ditempelkan di depan. Saya mungkin akan coba lihat satu persatu dulu. Oke, harapan saya mengikuti workshop ini, setelah mengikuti bisa mengidentifikasi minat bakat murid, terlebih lagi untuk murid yang terbatas dalam berkomunikasi. Oke. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian harapan saya adalah dapat lebih memahami tentang metode menghadapi berbagai anak berkebutuhan khusus. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke. Mungkin yang di Zoom Bapak Ibu. Oke, ini sudah ada ya. Oke, terima kasih Kak. Ini ada beberapa dari Zoom. Mengajak lebih banyak orang di sekitar saya untuk lebih aware dan membantu special needs, bukan menjadikan bandingan. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri. Dari Kak Juni Kristiani, target saya agar bisa mengidentifikasi lebih baik lagi dan mengetahui cara penanganannya. Oke. Ini dari Kak Liza Nopriza. Memahami identifikasi dan langkah yang lebih tepat dalam memetakan kebutuhan anak khusus untuk menunjang kegiatan sehari-harinya. Oke, update ilmu agar lebih tepat dalam mendiagnosa. Ini Kak Safri, apakah latar belakangnya psikolog ya? Karena memberikan diagnosa dan tepat dalam memberikan terapi juga membuka pemahaman baru bagi orang tua lebih dini. Nah, ini penting sekali ya, artinya deteksi dini terhadap anak atau siswa berkebutuhan khusus itu menjadi sangat penting. Jadi ketika misalnya ada komunikasi antara guru di sekolah dan orang tua, itu bisa membantu proses deteksi dini, tadi seperti yang dibagikan juga oleh Bu Alfriani ya. Jadi
terapi sejak dini itu jadi sangat penting. Kita bisa memberikan penanganan yang tepat justru supaya ketika nanti anak bertumbuh semakin dewasa atau menginjak usia remaja, dia sudah bisa mendapatkan perkembangan atau skill-skill yang memang sesuai dengan perkembangan usianya. Wah, ini sudah penuh flip chartnya. Wah, ini sudah dibagikan. Dengan mengikuti workshop ini diharapkan lebih memahami dan menambah pengetahuan terkait pengembangan karir pada anak berkebutuhan khusus serta identifikasi perbedaan yang spesifik ya antara anak reguler dengan ABK. Oke. Kemudian ini dari Kak Maria ya. Ini kayaknya teman-teman di Zoom banyak yang psikolog juga. Harapan saya adalah memahami dengan karakteristik ABK agar dapat mengidentifikasi dan mengeksplorasi bakat minat yang tepat untuk diterapkan. Baik, menambah pemahaman terkait penanganan ABK. Oke. Saya coba lihat juga yang di onsite ya, Bapak Ibu, dalam mengikuti agar kami memahami dan menangani. Kebanyakan di sini kalau saya lihat berkaitan dengan kebutuhan, mengidentifikasi ya. Karena memang tahapan awal untuk kita bisa melakukan pengembangan minat dan bakat pada siswa atau anak berkebutuhan khusus adalah kita bisa mengidentifikasi dulu. Apa sih sebetulnya yang dialami oleh anak ini? Karena kadang ketika kita menghadapi seorang siswa di sekolah, ataupun sebagai orang tua, ataupun sebagai seorang psikolog profesional, ketika berhadapan dengan seorang anak kita mikir, dengan gejala seperti ini sebetulnya anak ini kenapa sih? Karena dengan proses klasifikasi atau proses identifikasi itu akan membantu kita untuk menemukan cara yang tepat. Bagaimana kita perlu menangani anak ini, kemudian langkah apa yang harus kita lakukan setelah kita mendeteksi bahwa siswa atau anak ini memiliki kebutuhan khusus tertentu. Oke, ini kebagian besar mungkin terkait penanganan, kemudian di sini ada juga anak ABK yang saya ajar. Oh, ini berarti dari guru ya Bapak Ibu, agar lebih bisa mengenal lebih jauh bakat dan dapat mengimplementasikan ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin sini guru, tentunya menghadapi berbagai macam jenis siswa dan setiap siswa itu unik ya. Jadi ketika kita menghadapi anak ataupun siswa pun, setiap anak itu memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Kemampuannya berbeda, kemudian kepribadiannya unik, cara mereka belajar semua berbeda-beda. Nah, dari itu kita perlu melihat sebetulnya bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi dan keunikan-keunikan yang dimiliki oleh setiap anak. Oke. Oke, nah berikut hal-hal yang akan kita pelajari ya. Jadi sebenarnya bukan belajar yang serius seperti kuliah ya Bapak Ibu, tapi nanti kita akan ada praktek atau kegiatan juga. Yang pertama nanti kita akan lihat mitos dan fakta terkait anak berkebutuhan khusus, kemudian definisi ABK. Nah ini sepertinya banyak Bapak Ibu yang ingin memahami di topik ini ya. Apa sih sebetulnya anak berkebutuhan khusus itu dan jenisnya seperti apa. Jadi dengan kita memahami ciri-cirinya, ketika suatu hari nanti atau mungkin saat ini, ya mungkin Bapak Ibu yang mengajar di sekolah sudah berhadapan atau mungkin selama ini sudah mengajar ya siswa dengan ciri-ciri tertentu, oh jadi tahu, oh ternyata selama ini siswa saya itu kayak gini ya, makanya dia agak kesulitan misalnya mengikuti pelajaran tertentu karena mungkin punya masalah dalam atau kesulitan belajar, misalnya seperti itu. Kemudian nanti kita akan lihat masuk ke topik tahapan identifikasi minat dan bakat dan instrumennya seperti apa, serta nanti kita akan ada praktik juga Bapak Ibu ya untuk mengembangkan rencana minat bakat pada ABK. Seperti itu. Ya cukup banyak ya, semoga ini semua bisa kita selesaikan di hari ini ya karena memang workshopnya hanya hari ini dan Bapak Ibu juga kita bisa mengoptimalkan ya kesempatan dan waktu yang kita miliki. Nah sekarang saya ingin bertanya mungkin untuk Bapak Ibu yang berada di Zoom maupun Bapak Ibu yang berada di lokasi. Apa yang Bapak Ibu saat ini ketahui tentang minat dan juga bakat? Ada yang mau sharing? Silahkan Bapak Ibu. Mungkin yang di Zoom boleh ini ya on cam juga ya. Jadi nanti bisa ditayangkan di sini. Kemudian buat Bapak Ibu yang berada di lokasi boleh mungkin silahkan. Ada yang mau memberikan pendapat? Boleh angkat tangan, silahkan. Apa sih yang ketika Bapak Ibu dengar atau mungkin baca ya, minat dan bakat, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang minat dan bakat?
silakan. Mungkin yang di Zoom, ada yang mau berbagi? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, boleh. Oke, saya melangkah, melewati rintangan di tengah dulu. Oke, silakan Ibu. Boleh mungkin perkenalkan namanya, kemudian aktivitasnya. Selamat pagi semua, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Nirwana. Saya guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 1 Tikala. Kebetulan sekali ini adalah berkat yang luar biasa bagi saya karena anak saya yang terakhir memiliki kebutuhan khusus speech delay dan bunda-bundanya di sini lebih tahu karena dia sekolah di sini, Bu. Dan memang untuk menghadapi itu bukan hal yang mudah, Bu. Oh iya, kembali ke pertanyaan di depan, Bu. Kalau yang saya ketahui tentang minat dan bakat itu adalah kemampuan yang ada dalam diri seseorang yang dimiliki mulai dari dia lahir, Bu. Dan itu yang akan berkembang ketika dia mulai dari lahir sampai seterusnya kalau dia sekolah, itu yang akan semakin dikembangkan setelah dia menempuh pendidikan baik itu formal maupun non formal, Bu. Oke, itu saja yang saya pahami, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nirwana ya Bu ya panggilannya, oke. Baik, kita kasih 2 tepuk untuk Ibu Nirwana. 2 aja ya Bapak Ibu. Oke, sesuai dengan instruksi. Oke, wah ini Ibu anaknya saat ini usia berapa Bu? 4 tahun ya, berarti di TKA ya? Oke, menarik ya, tadi kalau disebutkan oleh Bu Nirwana salah satu definisi ya Bu ya dari bakat adalah suatu sifat ataupun ciri khas ya yang dimiliki oleh seorang anak yang dia bawa sejak lahir sampai dia tumbuh dewasa atau besar. Oke, terima kasih atas pendapatnya Ibu Nirwana. Silahkan mungkin Bapak Ibu yang lain ada lagi? Silahkan Ibu. Boleh perkenalkan dengan Ibu siapa dan latar belakang atau aktivitasnya Bu. Terima kasih, nama saya Novi, saya pegawai BRI dan anak saya sekolah di sini kebetulan sudah umur 8 tahun lebih dan memang berkebutuhan khusus. Kalau menurut saya, kalau minat itu suatu ketertarikan terhadap kegiatan, kalau bakat itu baru potensi bawaan dari lahir. Itu menurut saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Novi. Tadi kalau minat suatu kegiatan yang disukai ya atau yang disenangi, kemudian kalau bakat adalah suatu potensi yang dimiliki sejak lahir. Oke, kita kasih 2 tepuk untuk Ibu Novi. Oke, dari Zoom mungkin ada Bapak Ibu yang ingin sharing? Belum? Oke, nggak apa-apa. Nah, tadi ada beberapa pendapat ya terkait minat dan bakat dari Bu Nirwana dan Ibu Novi. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain games mitos dan fakta. Nah, buat Bapak Ibu yang di Zoom, mungkin nanti boleh ditulis di kolom chat aja, mitos atau fakta pernyataan yang saya tampilkan di layar. Kemudian untuk Bapak Ibu yang berada di lokasi, jika Bapak Ibu menganggap pernyataan yang ditampilkan itu adalah mitos, maka silahkan tetap duduk di tempatnya masing-masing. Tapi jika menurut Bapak Ibu pernyataan yang ditampilkan merupakan fakta, silahkan berdiri di tempatnya masing-masing. Sudah dipahami ya? Oke, buat yang di Zoom Bapak Ibu boleh dituliskan di kolom chat aja mitos atau fakta. Buat yang di lokasi Bapak Ibu silahkan berdiri jika menurut Bapak Ibu pernyataan atau kalimat yang ditampilkan merupakan fakta dan tetap duduk jika menurut Bapak Ibu itu adalah mitos. Oke, kita mulai yang pertama ya. Bakat sudah ada 100% sejak lahir. Nah, silahkan Bapak Ibu yang di lokasi tetap duduk jika menurut Bapak Ibu ini mitos dan berdiri jika menurut Bapak Ibu ini adalah fakta. Untuk yang di Zoom boleh ditulis di kolom chat ya, mitos atau fakta. Oke, dari Ibu Nirwana tadi berdiri berarti 100% sejak lahir ya. Mungkin yang lain Bapak Ibu ada yang melihat pernyataan ini sebagai fakta, silakan berdiri. Jika melihat pernyataan ini sebagai mitos, silakan tetap duduk. Oke, ini di Zoom mungkin Kak ada yang sudah menjawab? Oke, Ibu Novi berubah pikiran? Oke, masih ya fakta ya. Ibu Nirwana juga. Ada lagi Bapak Ibu yang fakta? Di Zoom gimana Kak?
Oke, ada yang jawab fakta, yang lain? Belum ada, oke. Baik, bakat 100% ada sejak lahir. Nah ini banyak sebagian besar yang bilang mitos ya. Mungkin saya mau dengar pendapatnya, kenapa menurut Bapak Ibu yang duduk ini mitos? Silakan mungkin dengan Ibu siapa, kemudian latar belakangnya Bu, silakan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mulyati. Ibu Mulyati, ya. oke. Oke, menurut saya bakat sudah 100%, sudah ada 100% sejak lahir. Mungkin boleh didekatkan Bu mic-nya supaya terdengar ya oleh teman-teman yang di Zoom. Ya. Menurut saya mitos, soalnya kalau bakat itu harus diasah dan dikembangkan. Oke, baik. Ibu Mulyati latar belakangnya atau aktivitasnya apa Bu? Untuk sekarang belum bekerja. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mulyati sudah berbagi. Jadi kalau menurut Ibu Mulyati tadi bakat itu sesuatu yang harus diasah ya. Artinya bisa jadi ada dari lahir, tapi bisa jadi belum tentu juga gitu. Oke, mungkin dari Ibu Novi tadi. Kalau menurut Ibu kenapa ini merupakan fakta? Silakan. Mungkin menurut saya mungkin memang tidak 100% bakatnya itu ada, tapi untuk lebih biar lebih sempurna itu dengan diasah. Ya mungkin begitu, mungkin memang tidak 100% lah dari sejak lahir, tapi minimal sudah ada kelihatan dari misalnya dari lahir dan ini kelihatan ini jika tambah diasah mungkin bisa lebih baik lagi bakatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menarik ya, ini ada beberapa pendapat. Justru sangat menyenangkan jika ada beragam atau bermacam-macam pendapat dalam sebuah sesi pembelajaran. Jadi kita bisa saling berbagi ya Bapak Ibu, pandangan satu sama lain. Nah terkait pernyataan ini, bakat sudah ada 100%. Tadi benar sekali yang dikatakan Ibu Novi bahwa ada bakat yang memang timbul atau memang sudah dimiliki oleh seorang anak atau seorang individu sejak lahir. Tapi tadi yang seperti dikatakan Ibu Novi dan juga Ibu Mulyati benar sekali bahwa ada beberapa aspek kemampuan atau bakat yang dimiliki anak itu memang perlu selalu diasah. Dan bakat apapun yang dimiliki entah itu sejak lahir ataupun bahkan belum muncul pada usia dini, biasanya ada anak-anak juga yang justru menemukan bakatnya di usia remaja bahkan di usia dewasa. Ya, yang sesuatu yang dia, dan itu melalui kegiatan yang dia senangi, itu tadi melalui minat. Jadi dengan terus melakukan kegiatan yang dia senangi, ternyata disitulah dia menemukan potensinya atau yang disebut sebagai bakatnya. Oke, terima kasih. Nah kalimat berikutnya, anak berkebutuhan khusus tidak bisa bekerja di sektor formal. Sektor formal ini saya berikan konteks, contohnya misalnya bekerja secara di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan ya. Misalnya entah itu menjadi pegawai negeri ataupun juga menjadi pegawai swasta atau bahkan bekerja kantoran misalnya. Nah silahkan Bapak Ibu yang di lokasi, jika menurut Bapak Ibu ini mitos tetap duduk, tapi kalau menurut Bapak Ibu ini fakta silahkan berdiri. Dan di Zoom juga begitu ya, silahkan ditulis di kolom chat. Oke, belum ada yang berdiri ya di lokasi, ini kayaknya sepakat semua. Yang di Zoom bagaimana Kak? Mitos ya? Oke, mitos ya Pak ya? Oke. Iya betul sekali ya, ini karena semuanya sepakat bahwa ini mitos, benar bahwa ini adalah mitos. Karena kalau kita lihat sekarang itu semakin banyak anak-anak spesial atau individu, kalau sudah tumbuh dewasa kita sebutnya sebagai IBK atau individu berkebutuhan khusus, itu yang bekerja di sektor formal. Banyak sekali di Indonesia maupun di luar negeri ya, dari sisi pemerintahan, swasta, dan sekarang informasi yang saya tahu ada satu perusahaan swasta, dia berbasis di luar negeri dan memang di bidang teknologi itu banyak merekrut anak-anak atau individu dengan ADHD maupun juga autisme. Kemudian yang disabilitas fisik pun juga ada gitu. Jadi artinya sekarang peluang-peluang, apalagi sekarang peluang untuk pekerjaan itu sangat beragam di dunia digital ya Bapak Ibu, sehingga ini sangat memungkinkan bagi teman-teman atau individu yang memiliki disabilitas atau kebutuhan khusus pun untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Dan kalau di pemerintahan pun memang ada, kalau di CPNS itu biasanya memang ada formasi ya untuk rekrutmen teman-teman disabilitas. Seperti itu, dan kesempatan untuk bersekolah, pendidikan juga, itu kampus-kampus pun sekarang sudah bergerak ke arah perguruan tinggi inklusi. Seperti itu.
Oke, berikutnya. Anak berkebutuhan khusus hanya dapat mempelajari satu hal. Nah, jika Bapak Ibu menganggap bahwa ini mitos, silakan tetap duduk. Tapi jika Bapak Ibu menganggap bahwa ini adalah fakta, silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Oke. Oh, kalau Ibu berdirinya karena mau keluar ruangan ya. Bukan karena pendapatnya berbeda. Oke, ini sebagian masih, sebagian besar semuanya ya. Tetap duduk berarti mitos ya. Kalau yang di Zoom bagaimana Kak? Mitos juga? Mitos juga ya? Oke. Oke, berarti semuanya sepakat ya Bapak Ibu bahwa ini mitos. Ya, memang justru sebetulnya terutama anak dengan ADHD nanti kita akan lihat ciri-cirinya. Biasanya memiliki minat yang sangat beragam. Ya, justru berbagai macam. Dan itu sebetulnya sangat lumrah bahwa entah itu individu dengan berkebutuhan khusus maupun individu neurotipikal gitu ya atau reguler itu pasti akan memiliki, bisa jadi memiliki banyak hal disenangi atau ingin mempelajari banyak hal seperti itu. Nah, kemudian yang ini, lebih baik memiliki bakat yang tinggi dibandingkan minat. Silahkan Bapak Ibu yang di Zoom, apakah ini mitos atau fakta? Dan yang di lokasi silahkan berdiri jika menurut Bapak Ibu ini merupakan fakta. Yang ini ya, lebih baik memiliki bakat yang tinggi dibandingkan minat. Silakan. Mitos atau fakta Bapak Ibu? Semuanya tetap duduk ya. Oke. Oke. Sebetulnya terkait pernyataan ini, lebih baik memiliki bakat yang tinggi. Kalau di Zoom gimana Kak? Ada yang menjawab mitos atau fakta? Mitos ya. Oke. Jadi betul, ini termasuk mitos karena sebetulnya minat dan bakat itu adalah kedua hal yang sama-sama penting. Artinya mereka sifatnya komplementari, saling melengkapi. Jadi ketika misalnya seseorang punya bakat yang tinggi di satu bidang atau satu aspek tapi dia tidak memiliki minat atau kesukaan. Kalau kita bisa bilang minat itu adalah tingkat interest ya, jadi tingkat kesukaan kita terhadap suatu hal. Jika dia punya minat yang rendah, ya bakatnya itu artinya tidak diasah karena dia nggak suka melakukan itu. Maka dari itu banyak akhirnya mungkin anak-anak yang dia sebenarnya berbakat Bu, tapi kok kayaknya dia nggak suka melakukan itu. Atau saya misalnya orang tua atau guru melihat bahwa dia punya kemampuan di aspek atau di bidang itu, tapi dia jarang melakukannya. Berarti kan memang dia tidak memiliki kesenangan atau tidak memiliki interest untuk melakukan aktivitas itu. Nah itu artinya minatnya rendah. Nah itu yang memang kita harus temukan. Biasanya dalam proses asesmen minat bakat, kita harus melihat mana aktivitas atau bidang di mana anak atau siswa itu memiliki minat dan juga bakat yang besar di bidang tersebut. Oke, nah yang terakhir ini ya, minat dan bakat hanya bisa diketahui melalui tes. Apakah mitos atau fakta? Silahkan Bapak Ibu yang berada di lokasi boleh tetap duduk ataupun berdiri kalau menurut Bapak Ibu ini fakta. Hanya bisa diketahui melalui tes. Kalau yang di Zoom gimana Kak? Mitos ya, oke. Oke, ada yang jawab fakta. Kalau Bapak Ibu yang lain di sini semuanya mitos ya? Mitos, oke. Minat dan bakat hanya bisa diketahui melalui tes, ya ini mitos ya. Artinya minat dan bakat itu banyak instrumen ya. Tes atau asesmen minat bakat, tes formal itu adalah salah satu metode yang dilakukan untuk mengetahui minat dan bakat. Tapi sebetulnya minat dan bakat itu bisa diketahui juga melalui proses konseling, wawancara, observasi, kemudian berbagai instrumen-instrumen yang sebetulnya bisa dilakukan di sekolah maupun orang tua di rumah. Artinya biasanya orang tua melakukan tes minat bakat itu untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau komprehensif. Tapi di sisi lain selain tes, observasi, wawancara, kemudian juga eksplorasi yang dilakukan di rumah maupun di sekolah itu juga sama pentingnya dengan tes minat bakat. Oke, sebelum mengetahui minat dan bakat, sebetulnya penting sekali untuk kita mengetahui apa sih sebetulnya atau cirinya seperti apa ya anak berkebutuhan khusus atau special needs kids. Tadi banyak sekali Bapak Ibu yang berbagi harapan atau ekspektasinya. Ya, jadi kita akan bahas satu persatu ciri-ciri dan juga jenis-jenis siswa atau anak berkebutuhan khusus.
Nah, sekarang ketika kita melihat ya Bapak Ibu, siswa atau anak berkebutuhan khusus itu, ini kalau kita lihat kurva normal, atau kita bisa bilang kebanyakan orang itu kan adanya di sini ya. Jadi yang kita sebut sebagai anak atau individu neurotipikal, yang kita sebut sebagai istilahnya anak normal, individu reguler, anak tipikal, itu semua berada di sini. Jadi kalau kita ngelihat ini bell curve atau kurva lonceng ya. Jadi kita bisa bilang mayoritas orang itu adanya di sini. Makanya kenapa disebut sebagai neurotipikal? Karena tipikal artinya sama atau seperti kebanyakan dengan orang. Karena memang populasi besarnya ada di sini. Nah sekarang pertanyaannya, individu berkebutuhan khusus adanya di mana? Ya kalau kita ngelihat kurva populasi manusia secara umum ya di dunia, mereka ada di sini, di ujung kiri dan juga di ujung kanan. Di ujung kiri apa? Artinya yang secara kemampuan neurologis, kemampuan motorik dan aspek kemampuan lainnya berada di bawah rata-rata anak-anak atau individu neurotipikal dan juga di atas rata-rata. Jadi jika Bapak Ibu menemukan anak, siswa yang kemampuannya justru jauh, sangat jauh di atas rata-rata dibandingkan siswa yang Bapak Ibu temui di sekolah maupun di masyarakat, ya siswa tersebut bisa kita kategorikan juga sebagai siswa berkebutuhan khusus. Yang sering kita sebut sebagai anak berbakat atau gifted atau talented. Nah itu yang dia ada di kurva sebelah kanan. Jadi dia berada di kemampuannya di atas rata-rata anak-anak pada umumnya, anak-anak neurotipikal. Nah sementara yang selama ini mungkin sering kita pahami ya di masyarakat, anak-anak berkebutuhan khusus itu hanyalah anak-anak yang kemampuannya di bawah rata-rata. Padahal anak-anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata juga mereka memiliki kebutuhan khusus. Dampaknya apa kalau misalnya nanti mereka diperlakukan atau di penanganannya, metodenya sama dengan anak-anak neurotipikal. Akhirnya mereka jadi demotivasi atau mungkin potensinya jadinya tidak keluar sesuai dengan kemampuannya. Padahal sebenarnya kemampuan dia udah lebih dari itu, tapi karena penanganannya sama dengan anak-anak reguler atau materi yang diberikan, biasanya terjadi penurunan motivasi. Nah itu dampak yang sering muncul ya pada anak-anak yang gifted atau berbakat. Nah sekarang kita mulai satu persatu ya. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya apa sih? Siapa sih mereka sebetulnya? Intinya anak-anak yang berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang berbeda dari rata-rata anak tipikal. Nah kalau kita lihat dari definisi berbeda aja, berbeda itu bisa jadi lebih atau kurang ya Bapak Ibu. Bisa jadi kemampuannya di atas rata-rata anak-anak tipikal atau bisa jadi juga di bawah rata-rata atau sebagian besar anak tipikal. Nah ciri-ciri berbedanya tuh dalam ciri-ciri apa? Jadi ada banyak. Yang pertama dalam ciri-ciri mental. Ya misalnya dari cara berpikir, cara dia merespon sesuatu, cara dia menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua kemampuan sensorik dan fisik. Ya misalnya tadi kalau di SLB Bapak Ibu misalnya ada yang menghadapi anak atau siswa tunanetra, tunarungu, tunawicara. Nah itu termasuk perbedaan kemampuan sensorik dan fisik ya. Atau tunadaksa berarti dalam fisik. Kemudian neuromuskular. Nah ini juga sering misalnya terjadi pada anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian perilaku sosial dan emosional. Nah ini kita sering temukan juga pada anak-anak atau siswa dengan disabilitas intelektual maupun disabilitas mental. Misalnya disabilitas intelektual yang sering kita sebut sebagai tunagrahita atau misalnya siswa yang kita kategorikan sebagai spektrum autisme. Ya, lalu kemampuan berkomunikasi dan kombinasi dua atau lebih. Nah ini sering terjadi juga. Misalnya anak dengan perbedaan dalam perilaku sosial, ya kemudian juga dalam hal intelektual. Jadi ada dua kondisi yang dialami secara bersamaan. Nah, jadi intinya sebetulnya anak-anak yang memiliki ketidakmampuan atau kekurangan atau perbedaan ya, kemampuan dalam aspek tertentu dan maupun juga lebih dibandingkan anak pada umumnya, itu kita bisa kategorikan sebagai anak yang memiliki kebutuhan khusus atau individu berkebutuhan khusus. Nah sekarang pertanyaannya untuk anak kebutuhan khusus itu seperti apa sih sebetulnya? Penting untuk kita lakukan penyesuaian materi ini dalam konteks pendidikan atau sekolah ya, penyesuaian materi atau praktek dan juga modifikasi ya. Artinya seringkali terjadi gini, kalau untuk anak-anak berbakat misalnya Bapak Ibu memberikan soal matematika, misalnya anak-anak siswa biasa kita kasih
soalnya 5 soal. Anak berbakat mungkin dia 5 soal dia akan demotivasi, akan bosan, akan malas-malasan mungkin karena dia udah bisa ngerjain dalam waktu singkat. Mungkin bisa dikasih soalnya justru lebih banyak atau tingkat kesulitannya lebih sulit dibandingkan anak-anak pada yang lain misalnya. Seperti itu. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau yang kita sebut sebagai special needs kids tidak hanya memiliki kemampuan di bawah rata-rata, tapi juga anak-anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kalau dulu ada sekolah yang memiliki kelas akselerasi. Nah, biasanya anak-anak yang masuk kelas akselerasi ini yang kategori IQ atau kapasitas intelektualnya di atas rata-rata atau tergolong superior ke atas. Tapi sekarang setelah dievaluasi ternyata kelas akselerasi ini tidak optimal karena tidak mempertimbangkan aspek-aspek psikologis lainnya. Jadi hanya mempertimbangkan aspek intelektual. Sementara anak yang berbakat itu tidak hanya dilihat dari kapasitas intelektualnya, tapi kita harus melihat juga dari aspek pemahaman emosi, kemudian juga maturity atau pemahaman kematangan emosi, itu kita juga perlu melihat. Jadi dari aspek-aspek itulah makanya kenapa pendidikan atau sekolah akselerasi tidak lagi diberlakukan. Seperti itu, karena memang dari faktanya dan juga kenyataannya banyak anak-anak yang memang sebenarnya mungkin belum cukup matang secara psikologis dan emosional, tapi memang ya hanya secara kapasitas intelektual saja. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya Bapak Ibu, bahwa kebutuhan khusus atau yang kita kenal sebagai disabilitas atau difabel itu dikategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada fisik, intelektual, mental, dan juga sensorik. Nah, kalau kita lihat yang pertama kategori fisik ya Bapak Ibu. Nah, disabilitas fisik ini yang kita kenal itu biasa dan ini kita bisa amati ya secara kasat mata. Misalnya siswa atau anak dengan tunadaksa ya, misalnya karena amputasi ataupun juga karena kondisi fisik tertentu yang dibawa sejak lahir. Dan yang kedua adalah disabilitas sensorik. Bedanya kalau fisik itu biasanya berkaitan dengan anggota gerak, entah itu tangan, kaki. Sementara kalau sensorik berkaitan dengan fungsi dari panca indera, penglihatan, pendengaran ya, dan juga berbicara seperti itu. Nah, sekarang yang kedua ada disabilitas intelektual. Nah, disabilitas intelektual ini biasanya cukup terlihat dalam konteks pendidikan atau di konteks sekolah ya buat Bapak Ibu yang saat ini sebagai guru atau mungkin orang tua siswa ataupun juga Bapak Ibu yang di Zoom sebagai psikolog. Ini biasanya cukup teramati dari perilaku. Yang pertama kita biasa lihat dari kemampuan perilaku adaptifnya. Jadi pemahaman konseptual, praktikal, dan sosial serta kecerdasan yang biasanya kita ketahui dari tes ya, dari tes intelijensi atau tes IQ. Nah, untuk disabilitas intelektual sendiri itu juga memiliki beberapa kategori ya Bapak Ibu, dan kategori ini ditentukan oleh kapasitas intelektual atau IQ dari anak tersebut. Jadi kalau anak yang memiliki IQ misalnya di rentang sekian ya 70 sampai 55, ini termasuk disabilitas intelektual ringan atau kita sebut sebagai mild. Biasanya untuk disabilitas intelektual ringan dan moderate dan yang severe itu akan berbeda penanganannya. Kita kenal sebagai istilah kita bisa tetap ikutkan di sekolah inklusi atau sekolah reguler, atau biasanya ada yang kita memang harus fokus dulu terhadap kemampuan adaptasinya. Jadi kemampuan biasanya banyak tempat-tempat terapi atau mungkin klinik-klinik yang memberikan layanan untuk fokus pada kemampuan adaptasi. Jadi banyak metode-metode terapi yang difokuskan untuk mengatasi atau meningkatkan kemampuan adaptasi sosial dari anak-anak atau individu dengan disabilitas intelektual. Nah, biasanya disabilitas intelektual ini juga tidak berdiri sendiri. Misalnya anak-anak disabilitas intelektual yang atau kita kenal sebagai tunagrahita mungkin memiliki kondisi disabilitas lainnya. Contohnya kondisi disabilitas atau kebutuhan khusus yang dibawa sejak lahir, misalnya Down syndrome. Nah, itu biasanya juga disertai dengan kondisi disabilitas intelektual. Atau ada kondisi-kondisi lain juga yang kita bisa amati secara fisik dan itu berkaitan dengan kondisi disabilitas intelektual. Nanti Bapak Ibu mungkin ada yang mau sharing pernah menghadapi anak atau siswa dengan kondisi yang seperti kita paparkan gitu ya, boleh
kita berbagi pengalamannya. Nah, lalu yang berikutnya, ya ini jenis-jenis siswa berkebutuhan khusus kita bisa lihat ya. Selain tadi ada sensorik, fisik, ini retardasi mental sebenarnya istilah yang cukup jadul, tapi sekarang kita kenal sebagai disabilitas intelektual tapi yang profound atau yang tingkat keparahannya paling tinggi. Kemudian spektrum autisme, masalah bicara dan bahasa ini saya pribadi sebagai psikolog ini sangat sering ya menemukan anak dengan kondisi seperti ini saat ini. Kemudian kesulitan belajar, gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas, gangguan emosional dan perilaku, kemudian anak berbakat atau gifted atau talented. Nah, sekarang pertanyaannya tadi kalau kita balik lagi ke disabilitas intelektual dalam konteks pendidikan atau Bapak Ibu yang saat ini berprofesi sebagai guru ataupun tenaga pendidik di sekolah, ini yang sering muncul ya Bapak Ibu dalam kondisi atau konteks pendidikan. Yang pertama biasanya atensinya cenderung lebih singkat. Jadi kalau kita melihat ada siswa ataupun anak, kok kayaknya dia ketika diberikan satu aktivitas atau satu tugas tidak bisa menjalankan atau mengikuti itu sampai selesai dibandingkan anak-anak biasanya. Dan anak-anak pun juga setiap usia itu memiliki kategori atensi yang berbeda-beda. Semakin kecil usianya atau di usia dini, maka atensinya semakin singkat. Jadi misalnya kalau di G4C sendiri, kebanyakan kan di sini anak siswa TK ya, Bapak Ibu ya. Maka di situ kita perlu lihat atensinya misalnya maksimal kita berikan aktivitas nggak bisa lebih dari 30 menit. Kayaknya 20 menit itu udah lama banget. Jadi kalau di atas itu anak-anak biasanya udah mulai nggak fokus. Tapi kalau udah masuk usia SD, usia remaja, SMP ataupun SMA, harusnya tingkat atensinya itu semakin tinggi. Nah yang saya amati sebagai psikolog saat ini adalah remaja, anak maupun bahkan orang dewasa, atensi kita itu semakin singkat. Salah satu faktornya adalah karena gadget ya, media sosial juga. Media sosial ataupun gadget yang dikonsumsi oleh anak dan remaja, banyak penelitian membuktikan bahwa itu bisa berpengaruh atau berdampak pada tingkat atensi seseorang. Artinya kemampuan dia untuk memusatkan perhatian itu bisa sekali. Jadi misalnya kenapa orang jadi mudah terdistraksi, atau perhatiannya itu mudah teralih dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, itu juga memang ada pengaruhnya dari gadget. Jadi biasanya buat orang tua atau mungkin Bapak Ibu yang menemukan siswa atau anak yang sangat mudah teralih atensinya, itu bisa dicek kembali. Misalnya bagaimana selama ini kebiasaan atau penggunaan gadgetnya. Apakah memang ada kaitan dengan itu atau memang ternyata dia punya masalah atau gangguan di sistem saraf yang mempengaruhi kemampuan dia untuk memusatkan perhatian. Nah ini biasanya saya sebagai psikolog sering juga mengarahkan orang tua untuk mengecek ke dokter saraf. Ya apakah memang ada masalah di area tersebut sehingga harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Bapak Ibu. Kalau memang ternyata perilaku tersebut dipengaruhi oleh habit atau kebiasaan, maka dari itu kita bisa memberikan saran. Misalnya sebagai guru di sekolah perlu komunikasi ke orang tua. Mungkin penggunaan gadgetnya atau screen time-nya memang perlu dibatasi. Seperti itu. Nah lalu kemampuan mengingat informasi yang rendah. Jadi ketika misalnya diberikan satu informasi kok dia tiba-tiba udah lupa ya. Tadi misalnya gurunya minta atau orang tuanya minta coba kamu ambilkan misalnya buku yang ada di meja tersebut terus bawa. Nah itu short term memory loss atau mungkin working memory yang tidak berfungsi sesuai dengan semestinya. Gitu. Nah itu kita perlu cek. Perkembangan bahasa yang cenderung terlambat. Nah ini yang sering kita sebut atau kenali sebagai istilah speech delay ya. Speech delay atau keterlambatan berbicara pada anak itu sangat banyak faktornya. Dan hal-hal yang bisa membantu anak berbicara itu banyak faktor yang mempengaruhi Bapak Ibu. Tidak hanya dari stimulasi tapi juga dari aspek nutrisi. Ya seringkali yang ditemukan memang ternyata tidak kurang terstimulasi dari sisi asupan nutrisinya. Misalnya anaknya hanya mau mengonsumsi makanan yang teksturnya lembut atau lembek. Biasanya terlambat naik tekstur, ternyata pas dicek oh iya itu juga turut mempengaruhi otot oral motoriknya. Sehingga karena dia tidak terbiasa untuk mengunyah makanan jadi otot oral motornya kurang terasah. Nah itu banyak sekali faktor yang menyebabkan keterlambatan bicara. Kemudian hambatan psikologis, nah ini pada anak disabilitas intelektual
berkaitan dengan regulasi diri atau pengendalian dirinya. Lalu keyakinan atau kepercayaan diri dan juga hambatan dalam aspek sosial ya. Jadi pada anak-anak atau siswa berkebutuhan khusus yang memiliki disabilitas intelektual seringkali juga memiliki masalah dalam menjalin interaksi sosial. Tapi Bapak Ibu, saya pernah menghadapi satu klien, dia merupakan anak dengan disabilitas intelektual, tapi anaknya itu sangat ramah gitu ya, artinya dia suka berteman sebenarnya. Jadi kita perlu lihat juga bahwa sebetulnya kenapa sih anak-anak misalnya dengan disabilitas intelektual atau dengan masalah kebutuhan khusus tertentu, mungkin selama ini karena ada stigma tertentu. Biasanya itu juga makanya kenapa penting ya dari sisi pendidikan, kenapa sekarang kita mengarah ke pendidikan inklusi agar kita juga mengajar anak-anak yang neurotypical atau anak-anak reguler ini juga untuk mengetahui atau mengenal, oh ternyata ada teman-teman yang berbeda dengan dia, tapi mereka tetap bisa berteman. Nah sebetulnya sebuah cara yang sangat bagus untuk kita mengajarkan toleransi, kemudian empati dan menerima ya kepada anak-anak. Maka dari itu kenapa semakin kesini banyak komunitas-komunitas di mana anak-anak kebutuhan khusus itu juga diterima dan juga bisa beraktivitas dan mengikuti kegiatan seperti anak-anak neurotypical atau anak-anak reguler. Nah ini yang kemudian kita sering bingung ya Bapak Ibu, mungkin yang guru di sekolah, kok ini kayaknya anaknya susah ya untuk mengikuti pembelajaran. Kayaknya ketika dia diberikan satu materi, lama banget misalnya untuk mengerjakan satu soal aja. Atau untuk memahami satu materi dia butuh waktu yang jauh lebih lama dibandingkan anak-anak seumurannya atau anak teman-teman sekelasnya. Nah itu yang perlu cek sih biasanya Bapak Ibu. Biasanya kami sebagai psikolog kalau melihat anak dengan ciri-ciri tersebut, biasanya kami akan tes IQ-nya, kita wawancara juga gurunya. Sejak kapan muncul misalnya seperti itu. Nah slow learner ini biasanya mulai terlihat di usia sekolah dasar. Ya sekolah dasar mungkin kelas 2, kelas 3 ke atas dan di usia SMP. Banyak juga yang baru terdeteksi itu di usia remaja atau di usia SMP. Biasanya dia kelihatan nggak tertinggal secara pelajaran, kemudian ketika mengerjakan soal di kelas itu cukup lama misalnya. Nah kita perlu cek misalnya dari sisi kapasitas intelektualnya berada di rentang ini atau borderline ya IQ-nya, itu berarti bisa dikategorikan sebagai anak slow learner. Nah ciri-ciri anak slow learner sebetulnya dia itu tidak memiliki hambatan di bidang sosial. Tapi dalam belajar dia memang butuh waktu lebih lama. Makanya kenapa slow learner, karena dalam konteks akademik itu biasanya baru terlihat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam aktivitas sehari-hari dia terlihat seperti anak biasanya, tapi seringkali dalam proses belajar, nah ketika di sekolah ini baru terlihat. Atau ketika mengerjakan PR atau tugas itu baru terlihat. Nah sebetulnya memang slow learner ini tidak dikategorikan sebagai disabilitas intelektual. Tapi ini juga kita bisa kategorikan sebagai anak yang memiliki kebutuhan khusus karena dia perlu penyesuaian atau bantuan ekstra dalam proses belajar. Di sekolah ada beberapa sekolah ataupun guru yang memberikan shadow teacher pada anak-anak yang slow learner. Tapi tidak semuanya juga butuh. Mungkin ada mata pelajaran tertentu yang memang dia butuh bantuan ekstra. Tapi ada juga mungkin mata pelajaran lain yang dia tetap bisa mengikuti tergantung dengan tingkat kesulitan. Biasanya kalau pada anak slow learner kita perlu lihat sejauh mana dia mengikuti dan apakah hal tersebut hanya terjadi pada beberapa pelajaran saja atau mungkin semua mata pelajaran di sekolah. Nah pada anak slow learner ini biasa ciri-ciri yang sering terlihat ya Bapak Ibu, merespon pelajarannya lebih lama, kemudian membutuhkan durasi berpikir yang lebih lama dalam mengerjakan soal atau ujian, kemudian butuh waktu secara umum sebetulnya mereka butuh waktu yang lebih lama untuk memproses informasi. Kemudian daya tangkapnya dan kemampuan adaptasi serta prestasi belajar, nah ini biasanya cukup terlihat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sekolah melihat ada anak dengan ciri, oh kok prestasi belajarnya selama beberapa semester ini misalnya rendah. Misalnya rendah terus gitu ya, bukan yang pernah tinggi terus rendah. Kalau pernah tinggi prestasi belajarnya terus tiba-tiba turun, kita perlu cek dari aspek sosial emosionalnya biasanya. Itu bisa berdampak. Karena sebetulnya berarti kan kalau pernah tinggi memang tidak ada masalah dari kapasitas intelektual, tapi memang ada masalah lain yang bisa mempengaruhi motivasi belajar ataupun prestasi belajarnya.
Oke. Nah, lalu sekarang kita akan bahas kesulitan belajar spesifik ya, atau yang sering kita sebut sebagai specific learning disorder. Jadi specific learning disorder ini kalau yang kita lihat tadi learner, ciri-cirinya kapasitas IQ-nya itu berada di garis batas atau borderline sekitar 80 sampai 89. Nah, kalau anak-anak yang kesulitan belajar spesifik, IQ-nya itu memadai, bahkan termasuk kategori normal, seringkali bahkan kapasitas intelektual atau IQ-nya itu di atas rata-rata ya Bapak Ibu. Tapi memang anak-anak dengan kesulitan belajar spesifik ini biasanya itu terlihat mengalami kesulitan signifikan pada bidang-bidang tertentu. Misalnya kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Nah, kemudian kemampuan bernalar hingga menghitung. Nah, ini adalah kategori kesulitan belajar spesifik yang paling banyak atau umum dimiliki oleh anak-anak atau siswa. Yang pertama ada disleksia. Nah, ini kalau di Indonesia sendiri sekarang disleksia itu ada komunitasnya, ada organisasinya yang memberikan terapi, kemudian assessment, kemudian juga metode-metode penanganan atau belajar bagi anak-anak disleksia. Nah, sekarang kalau saya lihat misalnya kalau di luar negeri sendiri, buku-buku dan media-media pembelajaran itu sudah sangat ramah bagi individu disleksia karena populasinya ini cukup banyak ya. Kan kita tahu ya ada banyak tokoh-tokoh publik juga, artis-artis ya yang itu termasuk kategori disleksia. Karena sebetulnya dari kapasitas intelektual ini tidak ada masalah, tapi memang spesifik pada satu kemampuan tertentu. Lalu yang kedua adalah diskalkulia. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan menghitung. Biasa mungkin kita lihat anak-anak di sekolah kok kayaknya dia susah ya untuk mengikuti pelajaran matematika. Kita perlu lihat yang menjadi masalah apakah karena kapasitas intelektualnya rendah pada secara umum atau memang hanya pada aspek atau bidang tersebut. Nah, jangan sampai ternyata selama ini anak ini ternyata punya kesulitan dalam bidang menghitung. Nah, itu kita perlu cek ternyata mungkin memang ada masalah diskalkulia. Lalu yang ketiga adalah disgrafia. Nah, ini kalau di usia TK sebetulnya kan sekarang dari pemerintah pun tidak mewajibkan siswa yang sudah lulus dari TK untuk bisa calistung atau baca tulis hitung ya Bapak Ibu. Artinya pendidikan di TK atau playgroup atau prasekolah itu memang fokus pada kemampuan adaptasi, kemampuan sosial, motorik, itu yang jauh lebih penting supaya nanti anak akan lebih siap ketika masuk di jenjang sekolah. Sementara kemampuan menulis itu biasanya memang menjadi mandatori gitu ya atau penting untuk diperhatikan di usia sekolah dasar. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu di sini yang mengajar di TK gitu ya, tidak perlu terlalu pressure pada siswa-siswanya ke aspek-aspek calistung. Jadi cukup fokuskan pada aspek-aspek kesiapan sekolah yang jauh lebih penting seperti sosial emosionalnya, kemudian motorik, kemudian juga dari aspek adaptasi dan bagaimana anak ini bisa mandiri. Ya karena banyak sekali kita mungkin Bapak Ibu melihat ya di sekolah ataupun bahkan mengamati anak-anak yang dia ketika misalnya masuk sekolah itu dia belum bisa berpisah dengan orang tua atau mungkin figur yang melekat dengan dia, entah itu pengasuhnya, biasanya neneknya, atau siapapun yang dekat dengan dia. Artinya dia belum cukup mandiri, misalnya untuk pergi ke toilet, dia harus masih ditemani pada saat dia udah usianya 7 tahun ke atas. Atau bahkan yang pernah saya temukan juga, banyak anak-anak yang sudah masuk ke usia SD, atau bahkan sudah kelas 2 gitu ya, itu masih pakai popok gitu ya. Nah itu berarti ada proses adaptasi yang tidak sesuai dengan anak seusianya. Nah itu yang kita sebetulnya perlu intervensi melalui komunikasi dengan orang tua, kemudian juga melalui pengubahan kebiasaan atau habit yang dilakukan di rumah. Nah ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya, ini kalau yang sebelah kiri ini adalah contoh visualisasi, jadi bagaimana individu dengan disleksia itu melihat. Jadi melihat hurufnya itu seperti tidak utuh ya. Jadi misalnya A ini seperti V terbalik, kemudian B itu seperti angka 3, kemudian ini huruf D itu seperti C yang terbalik. Ya, tapi ini contoh ya, ada beberapa individu yang enggak seperti ini juga. Jadi berbeda-beda cara mereka melihat atau membaca atau melihat suatu huruf. Nah, maka dari itu
sekarang banyak media-media online atau website untuk belajar, media pembelajaran online bagi anak atau siswa disleksia, sehingga dia itu bisa mengubah fontnya. Jadi ada sekarang font ramah disleksia, jadi dyslexia friendly font. Nah, banyak penyedia-penyedia media belajar online. Nah, saya kurang tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di Amerika itu sudah, dan India itu mereka artinya media-media belajar online-nya itu sudah menggunakan bisa menggunakan font disleksia. Jadi kita bisa ganti fontnya, jadi anak-anak dengan disleksia tetap bisa belajar gitu. Kemudian ini kalau disgrafia ya, jadi disgrafia kalau kita lihat dia nggak bisa menulis huruf ya, nggak bisa menulis huruf seperti yang dicontohkan dan terlihatnya tuh seperti coret-coretan ya, gitu. Jadi ketika diberikan contoh, bagaimana dia mempersepsikan, jadi misalnya ketika kita contohkan, coba tulis nama kamu, kita contohkan ini huruf A, B, C, dan seterusnya, kita minta dia untuk menyalin atau minta dia untuk mencontoh tulisan atau huruf tersebut, dia akan mengalami kesulitan. Karena bagaimana dia mempersepsikan dan bagaimana dia menuangkan itu dalam bentuk tulisan, itu tadi yang tidak sinkron. Itu biasanya masalah disgrafia yang sering muncul dan kita mungkin deteksinya bahwa oh ini anaknya belum bisa menulis Bu, tapi belum bisa menulisnya kenapa? Apakah permasalahannya di kemampuan motoriknya? Apakah ternyata masalahnya di kemampuan dia untuk mempersepsikan bentuk? Nah itu yang harus kita lihat penyebabnya. Jadi apa yang kita amati di sekolah, apa yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari pada anak-anak kita itu adalah gejala perilaku. Tapi sekarang pertanyaannya, di balik gejala itu, apa sih yang terjadi pada anak ini? Maka dari itu kita perlu mengenal ciri-ciri ini supaya ketika Bapak Ibu menghadapi atau bahkan saat ini sudah menghadapi, oh ini anak termasuk kategori ini. Nah setelah itu baru kita bisa berikan asesmen lebih dalam lagi untuk memahami apa sih upaya yang bisa kita lakukan terhadap siswa atau anak tersebut. Oke, ini mungkin saya pengen tampilkan satu video dulu ya kepada Bapak Ibu. Mungkin habis ini kita coffee break dulu kayak ini ya. Oke, kita bisa lihat. Iya, nah ini adalah visualisasi anak dengan disleksia. Ini kalau nggak salah usianya ini sudah SMP, tapi dia belum bisa, jadi dideteksinya oleh gurunya dia belum bisa membaca gitu. Padahal ternyata dia punya kondisi disleksia. Jadi biasanya muncul stigma juga ya. Kadang memang sebagai tenaga pendidik kita kadang bingung nih kenapa sih sebenarnya anak ini, dan sering misalnya di stigma oleh teman-temannya dia nggak bisa baca karena dianggap anaknya males atau mungkin karena dianggap anaknya secara kemampuan intelektual kurang atau nggak fokus gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya membuat kita berasumsi terhadap kondisi seorang anak. Jadi akhirnya anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau masalah dalam belajar, kesulitan belajar, mereka memilih untuk menarik diri dari lingkungan sosialnya. Jadi masalah kebutuhan khusus atau masalah special needs ini memang dampaknya itu sangat banyak ya Bapak Ibu. Tidak hanya pada anak, tapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Kadang orang tua pun juga ikut terdampak. Sering misalnya karena anak-anak lain atau siswa-siswa lain itu belum mengerti, jadinya malah diolok-olok misalnya. Nah maka dari itu bagus, sebenarnya penting sekali untuk kita juga menerapkan pendidikan inklusif tidak hanya pada guru-guru tapi juga pada siswa. Jadi siswa kita mengenal bahwa setiap anak atau setiap teman-temannya itu unik. Mereka punya kemampuan yang berbeda walaupun mereka tidak menguasai atau belum memahami apa sih sebetulnya yang dipahami oleh teman-temannya. Mereka punya aspek kemampuan yang unik dan itu semua menjadi keunikan ya dari setiap individu.
Oke, mungkin sambil menonton video. Setelah ini mungkin kita akan coffee break dulu ya, kurang lebih mungkin selama 10 menit ya Bapak Ibu, karena waktunya terbatas. Sekarang pukul 10.45, jadi mungkin sampai 10.55 Bapak Ibu silahkan, mungkin ada yang mau ke toilet atau sedikit refreshment gitu ya, sampai nanti kita kembali lagi supaya kita bisa lebih fokus dan melanjutkan materi berikutnya. Oke, selamat break Bapak Ibu. Silakan mungkin untuk Bapak Ibu yang di Zoom juga boleh break ya.